Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dari semester 6 kelas Agribisnis Hortikultura 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait artikel perdagangan internasional potensi ekspor karet di Provinsi Jawa Tengah. Outline atau daftar isi pada video kali ini nantinya akan menjelaskan terkait bab 1 pendahuluan, bab 2 profil produk ekspor, bab 3 strategi perdagangan internasional, bab 4 prosedur ekspor, bab 5 peluang hambatan tantangan, bab 6 penutup. Langsung saja memasuki bab pertama pendahuluan yang berisikan 1 latar belakang. Perdagangan internasional merupakan aspek penting bagi suatu negara. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan sumber daya manusia, sumber daya alam seperti iklim dan letak geografis, serta perbedaan keadaan ekonomi dan sosial yang tersedia pada suatu negara. Subsektor pertanian yang berorientasi pada ekspor adalah perkebunan. Salah satu komoditi hasil perkebunan yang memiliki peranan penting terhadap ekspor pada subsektor perkebunan adalah karet. Menurut Claudia Yulianto dan Mawardi tahun 2016. Karet menjadi peringkat kedua setelah kelapa sawit dalam hal penyumbang devisa negara dan subsektor perkebunan. Peran ekspor cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekspor negara mengambil bagian tengah untuk meningkatkan minat lebih produksi produk ekspor yang meningkatkan efisiensi sektor ekspor. Kemudian, nomor 2, yaitu potensi sumber daya agribisnis. Potensi atau peluang sumber daya agribisnis karet sangat menjanjikan, di mana bahan baku karet sintesis semakin terbatas. Kebutuhan karet alam semakin meningkat, 2,5% per tahun, dan karet alam Indonesia memiliki spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh industri ban dan berbagai jenis industri berasal karet lainnya. Kemudian nomor 3, program gerakan 3 kali ekspor atau GRATIEX. GRATIEX adalah gerakan peningkatan ekspor pertanian yang digagas oleh Bapak Menteri Pertanian Indonesia untuk menyatakan kekuatan seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian dari hulu hingga ke hilir. Beberapa komoditas yang terus menunjukkan peningkatan beberapa waktu ini antara lain seperti kelapa sawit, kakao, karet, dan kopi. Secara umum, kontribusi sektor pertanian dalam ekspor non-migas mengalami peningkatan yang signifikan. Selanjutnya pada bab 2 yaitu profil produk ekspor yang berisikan antara lain 1. Informasi produk. Informasi produk ini juga berisikan antara lain A. Quantity. Pada tahun 1992 hingga tahun 2019 kemarin, nilai ekspor karet di Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat, walaupun berfluktuatif. Hanya saja pada beberapa tahun terakhir, nilai ekspor karet mengalami penurunan, namun tidak begitu pesat. B. Ukuran. Produk karet yang cenderung meningkat ini dikarenakan tanaman karet di Indonesia dapat berproduksi sepanjang tahun, dan hampir semua daerah di Indonesia cocok ditanam oleh karet. C. Harga. Harga relatif suatu barang dapat berubah menjadi lebih mahal ataupun lebih murah, dikarenakan adanya perubahan nilai tukar. Jika nilai tukar rupiah mengalami apresiasi akan menyebabkan turunnya nilai ekspor, karena harga produk domestik relatif mahal, begitupun sebaliknya. D. Kualitas. Ada 2 tipe karet yang dikenal luas, yaitu karet alam dan karet sintesis. Karet alam dibuat oleh getah atau lateks dari pohon karet, sedangkan tipe sintesis dibuat oleh minyak mentah. Nomor 2, kegiatan SOP produk karet antara lain A.
Kemudian B. Persiapan lahan. Kegiatan persiapan lahan antara lain 1. Penebangan dan pembakaran pohon yang ada pada hutan atau lahan. Nomor 2. Pencacaran atau pencacahan lahan dari rumput yang ada. Nomor 3. Pembajakan dengan traktor yang dilakukan 3 kali dengan tenggang waktu 1 bulan. Setelah dibajak, ketiga, lahan dibiarkan selama 2 minggu kemudian baru digaruk. C. Penanaman. Kegiatan penanaman antara lain 1. Pembuatan lubang tanam dan pengajiran kedua. 2. Mengatur jarak tanam. Jarak tanam untuk tanah ringan antara lain dengan ukuran panjang 45, lebar 45, tinggi 30 cm. Kemudian untuk tanah berat dengan ukuran panjang 60, lebar 60, tinggi 40 cm. 3. Lubang tanam dibiarkan 1 bulan terlebih dahulu. 4. Bibit ditanam pada lubang tanah yang telah diberi tanda, kemudian tanah di sekitar bibit tersebut ditekan agar pohon tidak roboh. Kemudian D. Pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan antara lain 1. Penyulaman. Penyulaman dilakukan sampai umur 2 tahun. Penyulaman setelah itu dapat berkurang atau terlambat pertumbuhannya. Nomor 2. Pemotongan tunas palsu. Tunas palsu dibuang selama 2 bulan pertama dengan rotasi 1 kali 2 minggu. Kemudian nomor 3. Pemupukan. Kegiatan pemupukan tanaman karet dilakukan 2 kali setahun, yaitu menjelang musim hujan dan akhir musim kemarau. Sebelum pemupukan, membersihkan rumput di sekitar tanaman melingkar. Pemupukan pertama kurang lebih 10 cm dari pohon dan semakin besar disesuaikan dengan lingkaran tajuk. Nomor 4. Pengendalian hama penyakit. Terdapat beberapa hama dan penyakit yang sering ditemukan pada tanaman karet yang dapat menurunkan produktivitas tanaman karet tersebut. Hama pada tanaman karet antara lain seperti tungau karet, uret, babi hutan. Kemudian untuk penyakit pada tanaman karet antara lain penyakit embun tepung dan penyakit jamur upas. Kemudian panen atau penyadapan. Penyadapan bertujuan membuka pembuluh lateks pada kulit pohon karet agar lateks cepat mengalir. Untuk memperoleh hasil sadap yang baik, penyadapan harus mengikuti alur tertentu agar diperoleh produksi yang tinggi, menguntungkan, serta berkesinambungan dengan tetap memperhatikan faktor kesehatan tanaman. Nomor 3. Standar mutu karet. Standar mutu karet Indonesia atau Standar Indonesia Rubber merupakan karet alam yang diperoleh dengan proses pengelolaan bahan baku karet. Bahan baku tersebut berasal dari getah atau lateks, batang pohon Hevea brasiliensis, baik secara mekanis ataupun tanpa campuran bahan kimia. Memasuki bab 3, yaitu strategi pemasaran internasional yang berisikan antara lain 1. Menentukan rumus strategi. Untuk menentukan dan mengukur daya saing suatu komoditas di Indonesia dengan negara lain, digunakan rumus keunggulan kooperatif atau Related Cooperative Advantage atau RCA, yaitu dengan rumus sebagai berikut. RCA sama dengan X dengan rumus XIA per total XA dibagi XIW per total XW, di mana X sama dengan ekspor atau nilai ekspor, I adalah jenis komoditas, A adalah negara asal, W adalah dunia, di mana dengan kriteria bila nilai RCA kurang dari 1 atau sampai mendekati 0, maka daya saing komoditas lemah. Namun, bila nilai RCA lebih dari 1, maka daya saing kuat. Semakin tinggi RCA, semakin tangguh daya saingnya. Kemudian nomor 2, implementasi strategi pemasaran internasional.
Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan karet Indonesia dengan negara lain, antara lain yaitu perlunya dilakukan peningkatan daya saing produk-produk Indonesia yang akan menjadi andalan dan keunggulan produk ekspor ke mancanegara. Selanjutnya, bab 4, prosedur ekspor, antara lain 1. Saluran ekspor. Saluran distribusi internasional pada pemasaran karet di mancanegara sebagai berikut. A. Distribusi langsung. Distribusi langsung pada agen, yaitu perusahaan mancanegara ekspor, perusahaan manajemen ekspor, agen ekspor perusahaan, agen komisioner, dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Kemudian, distribusi langsung yang kedua yaitu pedagang perantara, yaitu pedagang ekspor, koperasi ekspor, dan pemasok ekspor. B. Distribusi tidak langsung, antara lain 1. Agen, yaitu perwakilan agen, agen pembelian, pialang atau broker ekspor. Nomor 2 yaitu pedagang perantara, yaitu distribusi ekspor, pengecer luar negeri, dan pemborong ekspor. Kedua, prosedur kepabean. Secara garis besar, prosedur kepabean untuk proses ekspor suatu barang sebagai berikut. Yang pertama yaitu barang yang akan diekspor wajib diberitahukan terlebih dahulu ke kantor kepabean yang dengan mengisi dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Prosedur yang kedua, pendaftaran PEB disertai dengan nomor induk perusahaan atau NIPER dan dilengkapi dokumen pelengkap. PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean. Prosedur ketiga, pelunasan pajak ekspor jika barang ekspor tersebut dikenakan pajak ekspor. Penyampaian PEB ini dapat dilakukan oleh eksportir. Prosedur keempat, pemeriksaan fisik barang ekspor dan penelitian dokumen. Prosedur kelima yaitu persetujuan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut. Yang ketiga yaitu langkah-langkah prosedur ekspor, antara lain 1. Mencari tahu terlebih dahulu apakah barang yang akan diekspor tersebut termasuk barang yang dilarang, diperbolehkan untuk diekspor tetapi dengan pembatasan, atau barang yang bebas diekspor menurut undang-undang dan peraturan di Indonesia. Langkah yang kedua, memastikan juga apakah barang diperbolehkan untuk masuk ke negara ekspor. Langkah yang ketiga, jika sudah mendapatkan pembeli atau buyer, kemudian menentukan sistem pembayaran, menentukan kualitas dan spek barang, dan lain-lain. Dan selanjutnya, mempersiapkan barang yang akan diekspor dan dokumen-dokumen sesuai kesepakatan dengan buyer. Langkah yang keempat yaitu melakukan pemberitahuan kepabean kepada pemerintah, yaitu Bea Cukai, dengan menggunakan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB beserta dokumen pelengkapnya. Nomor 5 atau langkah yang kelima yaitu setelah eksportir disetujui oleh Bea Cukai, maka akan diterbitkan dokumen NPE atau Nota Persetujuan Ekspor. Jika sudah terbit NPE, secara hukum barang sudah dianggap sebagai barang ekspor. Langkah yang keenam, melakukan stuffing dan menghafalkan barang Anda menggunakan moda transportasi udara atau air kargo, kemudian laut atau sea kargo atau darat. Langkah yang ketujuh, mengasuransikan barang atau kargo jika menggunakan term sheet. Langkah yang kedelapan yaitu mengambil pembayaran di bank jika menggunakan LC atau pembayaran di akhir. Memasuki bab 5 yaitu peluang, hambatan, dan tantangan. Yang pertama, peluang. Sesungguhnya peluang karet sangat menjanjikan, di mana bahan baku karet sintesis semakin terbatas, kemudian karet alam semakin meningkat.
yaitu 2,5% per tahun. Dan karet alam di Indonesia memiliki spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh industri ban dan berbagai jenis industri berasal dari karet lainnya. Yang kedua yaitu hambatan. Hambatan petani karet di Indonesia, terutama Provinsi Jawa Tengah, saat ini yaitu anjloknya harga karet dalam negeri. Untuk solusi harga karet jangka panjang antara lain replanting dengan diversifikasi dengan tanaman pangan dan tanaman perkebunan lainnya, mendorong pabrik ban dan industri hilir lainnya, dan penyerapan karet rakyat untuk kebutuhan dalam negeri seperti aspal karet, kanal di lahan gambut, serta medikal. Kemudian yang ketiga yaitu tantangan. Tantangan sebagai pemerintah yaitu meningkatkan penyerapan karet rakyat di dalam negeri, peningkatan dan penstabilan harga pada tingkat petani atau rakyat, serta untuk pelaksanaan kebun karet rakyat. Maka pemerintah mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut terkait harga karet antara lain meningkatkan kerjasama internasional Tripartite Rubber Council atau ITRC dan atau negara-negara pengekspor karet untuk mendorong peningkatan harga ekspor karet yang adil dan remuneratif melalui penerapan Agreed Export Trade Scheme atau AETS, Demand Promotion Scheme atau DPS, kemudian Supply Management Scheme atau SMS, serta pembentukan Regional Rubber Market atau RRM dan ASEAN Rubber Council atau ARC. Bab yang terakhir yaitu bab 6 adalah penutup yang berisikan antara lain 1. Kesimpulan. Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan dan strategis di Provinsi Jawa Tengah. Perannya cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat. Pemasaran karet yang efektif merupakan harapan dari petani, sehingga petani mendapatkan strategi pemasaran karet yang baik. Kecamatan Gunung Pati merupakan salah satu sentra produksi karet di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perkebunan karet salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat. Namun, sampai saat ini, masalah utama di perkebunan karet rakyat yang belum mampu diatasi di antara lain adalah sistem pemasaran karet yang belum efisien. Namun, terdapat keuntungan yang diperoleh oleh petani tergantung pada proses pemasaran yang dilakukan. Semakin efisien pemasaran, maka akan semakin besar keuntungan yang akan diperoleh. Kemudian yang kedua yaitu saran. Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk mendukung ekspor karet alam Indonesia. Salah satunya adalah dengan membuat kesepakatan bersama Malaysia sebagai anggota dari International Tripartite Rubber Council atau ITRC untuk mengurangi ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan harga jual karet alam Indonesia di pasaran. Berdasarkan pembahasan di slide sebelumnya, yang dapat diberikan kepada pemerintah berkaitan dengan ekspor karet alam Indonesia adalah sebagai berikut. A. Pemerintah dapat melakukan pembangunan industri karet sintesis. B. Pemerintah dapat memberikan potongan pajak terhadap impor teknologi yang dibutuhkan dan pelanggaran pajak untuk investor. C. Pemerintah dapat melakukan pemeliharaan atau pelestarian karet hulu dengan melakukan peremajaan klon unggul agar karet yang dihasilkan dapat lebih baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.